kecil juara apa waktu sekolah? Waktu ku kecil. Aku ya, nih aku ya. Juaranya aku. Nyanyi, ngaji, puisi. Ih, Terus udah gitu pidato. wih, Terus sama Korea. wih banyak ya. Terus dance. Wih banyak banget. Terus udah gitu Islamic Center, anak cerdas se-SD. Ini kalau opanya juara apa waktu itu? Hah? Waktu SD juara apa? Aku menggambar. Gambar alis ya? Udah dari awal, makanya kalau yang gunung-gunung gitu gue pintar. Gambar gunung matahari di tengahnya. Orang ape-ape pintar, gue Kalau kamu apa, mewarnai Mas gue Rian? pintar. Aku rollerblade. Apa itu? Inline skate sepatu roda. Oh, ada sepatu roda lu di sepatu gimana sih lu? Kita akan hadirkan seorang aktor. Anaknya pinter banget. Kemarin dapat medali emas sama medali perak ya. Ya ini membanggakan sekali. Langsung aja kita invite Bapak Umar Syarif Salim berserta. Salim. Lihat, udah lewat minggu lu. Kenapa sih kalian ini bintang tamu pakai jin semua? Kok gue nggak dikasih tahu? Dewi tadi bilang, gue segmen 2 gue mau ganti baju, gue gak pede, tua banget gue. Udah nanggung, udah gak bisa. Sekarang tingginya berapa? 175 kayaknya. 175. 176. Bapaknya sekarang 174. wah udah kelewat bapaknya ya. Semakin tinggi, prestasinya juga semakin banyak. Amin. Dapat medali emas sama medali Ini ya perak. kayak mamanya ya, kayak papanya ya. Iya, gabungan, mix. Gabung. Emaknya di rumah lagi, mirip gue. Dia bilang. Umar dan juga Salim kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat. Salim dapat 3 medali emas. Dan juga 2 2 medali silver. Untuk kategori apa kita lihat. Coba Salim ceritain dong sama om sama tante kemarin itu tuh kompetisi apa dapat emas sama perak tuh? Oke, jadi pas itu tuh nama lombanya World Scholars Cup. Dan itu tuh sebenarnya ada beberapa kategori dan satu tim tuh harus ikutin semua lombanya. Ada writing, ada debat, ada cerdas cermat, sama ada tes tulis. Oke. Nah itu tuh semuanya tuh tes tulis. Ntar mereka dikasih materi tuh menarik-menarik gitu. Kayak pengetahuan umum tapi juga yang niche gitu lah. Terus untuk medalnya nih, sebentar nih, ada di sini semuanya nih. Nah. Iya banyak sih banyak. Bagus harus begitu. Tapi emang dibaginya banyak. Tapi alhamdulillah aku juga dapat lumayan banyak ini gitu. Emasnya Oke, 3, jadi 2 emasnya- medali silver. Masnya nih 3 gold. 3 nih. gold. Jadi aku dapat 2, yang ini nih dapat dari pas tes tulis nilai sains sama literatur aku tinggi. Jadi dapat 2 emas di sini subjek. Terus yang ini karena apa namanya? Cerdas cermatnya nilainya juga tinggi jadi dapat emas. Nah, kalau yang ini nih 2 yang silver nih untuk apa namanya? Ini untuk kalau writing yang tim secara keseluruhan sama debat tim. Jadi dapatnya silver yang itu. Oh, keren ya. Wow. Aku SMA gitu dulu. Umar punya Sama anak. gitu loh. Iya dulu SMA. Iya gitu juga sama Bas. Dapat Oh dapat medali apa lu Bas? Apa lu? Medali emas bola. Medali emas bolos nomor 1 dia. Jangan ditiru. Jangan ditiru, gak baik. Gak boleh. Kecuali udah nyanyi gak apa-apa. Enggak, tetap nggak boleh. Bercanda gak boleh itu gak boleh. Umar ngelihat anak Umar ya, anak lo sendiri canggih banget. Writing, pengetahuan umum, segala macam science, dapat medali emas sama perak. Itu tuh dari kecil ngajarinnya gimana? Kalau dia alhamdulillah nih ya, dulu masih SD tuh aku nggak pernah tuh yang kalau di akademiknya dia aku nggak pernah tuh nemenin dia kayak ngajarin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sampai SMA nih dia selalu 3 besar di kelasnya. Di kelasnya 3 besar. Kecuali kalau dulu SD tuh aku temenin kalau dia hafalan jus. Itu karena dia minta sama aku gitu. Aku nggak bisa nih hafalin halaman ini jus ini aku nggak bisa halaman ini, tolong bantuin. Dia minta, tapi kalau kayak matematik, IPA, sains tuh dia nggak pernah sama sekali minta tolong aku atau mamahnya. Nggak pernah. Kecuali kalau sekarang nih dia masuk SMA karena kegiatannya banyak, pulangnya malam, terus harus pagi bangun, dia rada keteteran akhirnya minta les online. Oh, Dia minta les online. les online bukan dari orang tuanya ya? Bukan dari orang tuanya. Jujur, orang tuanya akademisnya dulu bagus nggak? Wih, bagus dong.
Bagus. Kalau ditanya nggak pernah mau jawab. Tapi kayak gak Emang kenapa? Pernah nanya? pernah kayak kadang-kadang. Nih dia ngerti gak cara ngerjain ini terus mana ngerti bang dah. Kayak gimana? Nah, sebenarnya gini, sebenarnya Beda caranya. Umar Syarif. Ragu Boleh juga jujur. namanya. Akademisnya dulu kalau menurut Umar gimana? kalau aku di SD boleh. SD. SMP? SMP lumayan. Aku dapat SMP itu 115, lumayan rada-rada top lah. SMP semabel top. tuh. SMA? SMA Anjlok. SMA nggak nyelmat 26 lumayan Oh, iya. lah lumayan. Kalau dia 8 kan. Bagus banget. Bagus banget. Oh enggak, sebuah sekolah bagus. Bagus, Tergantung iya. anaknya. Ada mulai. Oke. Sebuah sekolah bagus, tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Jangan. Ya. Betul. Tapi kalau Kori sendiri gimana ngelihatnya? Kalau ini kan ada dialog orang tua kan ngeliat anaknya. Oh, iya. Anak kita pinter banget nih. Kalau kita tergantung anaknya sih maksudnya kalau misalkan kayaknya kalau yang kedua memang kita bantu, kita lebih telaten sih yang kedua ini. Beda ya? Beda. Tiap anak beda-beda, punya kelebihannya masing-masing, Betul. punya kemasya Allahannya masing-masing. Betul. Gitu. Masya Allah. Iya. Ini ada postingan dari Kori. Ibunya, mamahnya tercinta, ungkapan bangga untuk Umar Syarif. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah nggak ada kabar berita seharian, sibuk banget, sok surprise begitu dijemput baru ngabarin berhasil dapat 3 gold dan 2 silver medals dan juga lanjut ke World Scholars Cup 2026 Global Round. Congratulations Bang, Allah mudahkan, lapangkan dan Amin. sukseskan. Sehatkan yang paling penting di tengah schedule-nya yang ampun gak karuan padat merayap non-stop hits. Bismillah Mama dan Gia gak pernah berhenti bangga, selalu support dan doa yang terbaik buat Babang. Amin. Jadi kamu nggak ngabarin sama sekali? Jadi gini, kalau dia ini kelompok anak-anak yang di WhatsApp hari ini balasnya baru besok. Maksudnya gimana? Gitu nggak sih? Sebentar. Gitu nggak sih? Sebentar. Gitu kan tuh dia WhatsApp, gitu. di WhatsApp ini balasnya besok. Oke. Apakah itu cuman ke orang tua doang atau ke teman-teman juga? Enggak kalau Kalau ke ini- teman-teman enggak. Kalau ini kan settingnya bakal mentality aku jadi kayak karena ketemu mama setiap hari di rumah, ntar kabarin di rumah aja sekalian. Soalnya gitu. ya lebih enak langsung juga ngomongnya apapun. Kadang-kadang kalau Tapi nggak kan dibales orang tua itu kepengen tahu kabarnya secara langsung sayang. Nah, itu gimana coba kamu gimana kalau misalkan mama pernah nggak ngomong kayak gitu? Pasti Iya sering sih aku langsung ini. dibalas dong mama itu. Jawabannya kelelep ya, kelelep. Sering kok dikomplain banyak kok ini. Bang, Ya ke skip mah gitu kan. Gitu ya. lupa jawab Jadi gitu. tuh nggak ngabarin sama sekali, asik aja. Apalagi kalau udah asik gitu kayak kemarin tuh lomba, ternyata dia tuh asik gitu ada Seru banget. seru banget, dia tuh seneng banget gitu. Dia ketemu teman-teman dari SMA lain, SMA negeri, SMA internasional gitu. Iya. Dan alhamdulillah ini kan maksudnya pengalaman ya, pengalaman. Aku bilang ya udahlah, ini pengalaman kamu untuk ketemu sama anak-anak dari sekolah lain. Kamu bisa berkompetisi sama mereka dan alhamdulillah maksudnya maju ke babak selanjutnya ke global yang nanti ketemu siswa-siswa dari luar. Jadi kemarin national round. National round di Tingkat Jakarta. Regional round, region. Nanti global roundnya di mana? Nah itu tuh banyak sih. Rencananya ada kalau kemarin opsinya kalau nggak di Bangkok di Tokyo. Oh. Shanghai juga bisa. Bismillah berarti ikut lagi ya Bang? Hebat, ikut lagi. Nanti kesini lagi ya bawa medali ya. Iya. Amin. Udah full Cerita support lagi dari udah orang dunia tua. tuh. Mudah-mudahan Ha-ha. dimudahkan segala usahanya. Emang cita-citanya Salim tuh apa sih? Aku desainer sih. Bukan Udah ya, tahu kalau tolong. kamu kita udah tahu. Laula, tolong diam dulu. Salim cita-citanya apa sih? Ya Itanya tuh mau jadi ini sih di Hollywood industry atau enggak mungkin game programming. Pokoknya Hollywood apa sayang? kayak jadi ini VFX artist, visual effects, bikin edit. Oh wow. Kayak Oh, that's big. ya film tuh 3D modelnya gitu CGI. Buat di film di Hollywood, buat 3D digital gitu-gitu. Hebat. Itu lah yang gampangnya gini deh, gampangnya bikin filter di TikTok. Benar. Kalau gitu gampang. Oh kamu yang bikin CGI-nya, kamu lebih interestednya ke situ. Wow. Suka programming berarti kamu ya? Ya mau lagi suka belajar itu sih. Programming, coding language gitu-gitu. Oke, Sobat Ambiar, tapi ini ngomongin soal Salim, mungkin darah seni orang tuanya Ya. turun juga ke Salim. Seni teater dia suka. Kenapa teater? Kalau inspirasi awalnya sih pasti dari om tante aku yang main ini drama musikal.
Siapa? Om tantenya. ini, Adik-adiknya Kori. Adik-adiknya ya mama. Ila sama Zaki. Oke, mereka main Mereka main teater. drama musikal terus Dia pas nonton. dia nonton, aku nonton terus pas itu kayak wah keren banget nih depan sini. Drama Mau musikal juga. sangat menyenangkan sih. Iya makanya jadi pas ada kesempatan di sekolah ada program ya daftar lah audisi. Audisi dia ikut. Ikut alhamdulillah jadi salah satu dari cast-nya. Oke. Artinya kan kalau teater gitu harus drilling, latihan, Yes. Ada latihan dulu, Intensif, kan? intensif banget. peran segala macam. Kacau. Papa mama kamu juga kan, orang tua kamu juga kan ahlinya dalam berperan. entertain, iya. Pernah latihan atau minta saran mereka nggak? Oh pernah pastinya pas audisi tuh aku diarahin banget nih. Kamu bawa karakternya gini, gini. Apalagi sebelum ada arahan dari coachnya mereka. Sebelum ada arahan itu ya. Dia nanya lain ini. Panduan utamanya dari mama-mama. Lain ini gimana ya ini apa intonasinya apa lebih ke pertanyaan. Aku diskusi sih sama dia. Iya. Oke. Salim, kamu pernah nonton papa kamu di TV kan? Pernah. Oke, ketika berperan papa kamu menurut kamu seperti apa perannya? Ah, Aneh. itu beda-beda sih tapi yang untuk aku kalau nonton ayah aku sendiri kayak janggal gitu. Aku ngerti kalau pastinya cara berekspresi di film pasti beda sama dunia asli dong. Jadi kayak ayah gue gak kayak gini perasaannya gitu rasanya gitu. Jadi kayak beda gitu bukan. Berarti papa kamu pinter dong, udah ahli. Iya bisa kali. Ya. Memainkan karakter. Tokoh, karakter. Kalau katanya sih passionnya acting emang ya dia. Iya. Sama passion. Ubar ngeliatnya gimana? Anaknya ada ketertarikan sama teater nih? Iya. Aku lihat awalnya sih kalau misalkan ngobrolin film, ngobrolin aktor gitu, dia kayak sangat tertarik sih. Sangat tertarik. Misalkan gini, kalau aktor itu yang observasinya dalam, yang ngegalinya dalam siapa aja Gia? Ya, kayak kalau misalkan kayak di Bollywood siapa gitu, kayak di Bollywood Amir Khan atau Shah Rukh Khan. Kalau di Hollywood kayak misalkan kita punya legendanya Heath Ledger. Yang kemarin kita ngomong Heath Heath Ledger. Ledger. Ya, gimana dia observasi untuk memainkan karakter Joker, gimana itu aku gali sama dia sih. Jadi gimana misalkan dia detail gerakan itunya bukan main-main, dia harus konsultasi. Misalkan Joker karakternya ininya sobek, ini sobek dijahit. Dia harus tanya ke dokter. Ini kalau misalkan orang yang sobek mulutnya terus ngomongnya tuh gimana, ciri-cirinya kayak gimana, itu tuh yang very itu yang penggaliannya detailing, Sampai dalam sampai gitu dalam ya. observasinya. Kenapa sih dia aktingnya harus basahin bibir? Karena misalkan karena dia robek, udah nggak ada ludah lagi, udah nggak mulutnya kering. Sampai gitu? Iya. Wow. Makanya dia Detail itu kalau itu. Iya. makanya dia harus basahin lidah kayak basahin Pertanyaannya bibir. sampai sejauh itu ya. Mungkin orang juga nggak pernah pikir. jadi kalau aku lihat wah, ini kayaknya dia ada ketertarikan di sini sih gitu. Oke. Ketertarikannya banyak, tapi waktunya nggak banyak. Nah, iya betul. Termasuk yang satu ini. Kali. Salim, putra sulung Umar Syarif kini disibukkan berbagai kegiatan sekolah hingga tak punya waktu untuk keluarga. Ngapain aja kalau boleh tahu tuh jeda dari Crunch. sekolah sampai pulang sekolah. Baby crunch. Oh kalau misalnya hari paling padat nih ya. Ya. Ah, Bangun sekolah jam berapa? Jam 5. Berangkat. Nyampe saya jam 6.30 gitu belajar sampai jam 3 selesai. Kegiatan ekskul sampai jam 5. Lanjut latihan sampai jam 8 OTW sampai jam OTW ke rumah jam 9. Makan, ketiduran, bangun jam 3 belajar gitu. Oh iya. Jadi Sebenarnya sih kadang-kadang rencananya tuh selalu pulang, oke belajar dulu, nggak tidur. Tapi terus selalu ketiduran, kebangun jam 3. Itu badan aku udah kebiasa bangun jam 3. Berarti nggak ada waktunya untuk kangen-kangenan, nggak ada waktunya dong. Wow. Ide. Buat main. Main ada lah. Emang main apa? Ya namanya Ya kan masih namanya anak-anak anak loh. muda. Di sekolah justru itu. Nonton gitu. aku selalu Dewi pulang. Aku selalu bilang sama dia gini, ini kamu hektik banget nih hari ini sampai ke hari Jumat. Nanti ada libur 1 hari atau 2 hari kamu boleh main game, main Iya dong, please. Ya, harus. ya, ya. Itu mas. Oke. Harus banget kalau enggak. Takutnya badannya yang protes ya. Terus aku selalu nyerahin ke dia, kamu kuat nggak gitu. Kalau kamu nggak kuat, jangan diambil. Karena yang pengen masuk organisasi dia, kepilih di organisasi 24 orang itu kepilih. Terus yang mau masuk teater dia, masuk. Terus yang mau lomba dia. Jadi emang kepengenannya dia gitu. Jadi Jadwalnya kita sampai tarik napas. Kayak aku dari kecil, organisasi arisan dari kecil aku udah arisan. Sekarang kita mau ngajakin bapak sama anak. Yuk. Hai dalam dengerin dan boleh protes. Kasih Omar dan juga Salim. Salim sini, papa di depannya. Salim. Jadi anak gak boleh ngelawan orang tua, tapi kalau protes boleh. Nomor 3 ya. Maksudnya. Oh 33, oke. Benar. Oke.
Benar. Yang pertama dari Salim dulu Dari deh. Salim dulu. lanjutin sesuai dengan isi hati kamu, nanti papa kamu boleh merespon Nanti kalau mau lanjutin, protes. kalimatnya ya. Oke, yang A, yuk. Oke. Dengerin dan boleh protes. Ada luka yang aku simpan dari cara ayah mendidik aku dan sampai sekarang luka itu masih kerasa ketika ketika ayah aku ini udah mulai marah menurut aku, udah mulai bawel, udah mulai itu. Soalnya apa namanya aku tuh selalu kenal sosok ayah yang tenang. Tapi jadi kalau kayak gitu kaget, kadang-kadang jadi kayak whiplash gitu. Apalagi pas momen aku lagi sibuk juga, ayah aku makin kayak wah makin gimana gitu, makin kesal. Enggak dong. Enggak dong, sebenarnya gini. Sebenarnya kalau kamu udah mulai nggak kontrol, kayak misalkan udah tidurnya sembarangan, terus udah jadi lelet, udah jadi lambat, itu emang harus dikontrol sama Gia. Oke? Ya udah. Iya benar kok, benar. Aku setuju. Keluar silakan gantian. Oke. Dengerin dan boleh protes. Ada momen di mana ayah pernah ngerasa kecewa dengan Salim. Ketika pulang sekolah lagi capek-capeknya tidur di sofa dan nggak bisa Gia pindahin. Gak bisa apa? Iya, masa dipindahin? Susah banget ya. Oke, Salim mau bilang apa? Masa dipindahin juga kan tidur, biarin aja di sofa. Karena lagi capek deh, Pak. Sampai malam baru pulang. Oke, lanjut Salim lagi. silakan. Dengerin dan boleh protes. Aku sering kelihatan baik-baik aja di depan ayah. Padahal sebenarnya aku pengen ayah tahu kalau aku lagi apalagi kalau aku lagi sibuk lagi itu tuh kan beneran gak bisa nyampein apa-apa tuh, tapi kadang-kadang nggak nanggep gitu, kayak masih aja kayak ngajak ngobrol. Peka papa. Kadang tuh ngajak kayak misalnya kayak Nggak peka gitu. terus bang tahu gak sih bang, tar dulu kan kayak Iya, bener. Lagi capek. Ngertiin dong, Iya. Pak. Ini dong ayah. Tapi kan itu kan dalam konteks komunikasi yang baik, nggak Iya. ya nggak marah-marah. Dan kalau misalkan kamu emang udah gitu, sinyalnya udah gitu, pasti Gia tinggalin. Bener gak? Iya. ya sih. Oke. Terakhir Gianya, silakan papanya. Oke. Dengerin dan boleh protes. Yang paling aku takutin sebagai ayah itu, kalau suatu hari kamu ngerasa kalau tingkat kekhawatiran kamu itu tinggi. Karena itu sifat yang yang natural, yang natural dari kamu tuh, khawatir. Itu nggak bisa kamu bendung, itu yang dia khawatir. Maksudnya khawatir tuh gimana nih maksudnya? Misalnya cemas gitu, terlalu cemas, udah mikirin, aduh besok lomba nih, ini gimana nih dia nih. Nah, gini. gitu ya, kalau udah itu ya agak stres sih ya. Itu Tapi sekarang udah mending loh. Iya udah mending, udah bisa. Sekarang nggak kayak gitu loh. Udah bisa kamu handle sih. Iya udah biasa. Tapi ini mungkin turunan dari bapanya. Oh bener. Karena papanya khawatir kekhawatiran anaknya. Sama-sama khawatir. Double. Papanya khawatir Papanya karena dulu anaknya masa juga mudanya khawatir. Gue tuh Ini apa? Khawatir tanda sayang. Kekhawatiran Tanda tanda peduli. sayang, Ya, fokus akan apa yang terjadi. Semoga hal baik akan Luar selalu biasa. terjadi. Kita balik sana lagi, tapi baik-baik aja. Geger.